saat ini dengan pemilik pasar ya, pihak pengelolanya ya, dengan Pak siapa namanya Pak? Gregorio Samuel. Yang tadi Bapak sampaikan ke kita. Ya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini ada beberapa poin. Poinnya itu menjawab tuntutan para pedagang. Kalau dari awal mereka minta DP 0%, terus masuk dulu, baru tanda tangan akad kredit, terus minta disiapkan tempat penampungan sementara karena mereka merasa atau masih khawatir karena apabila lokasi pasar Ngasnegro existing itu ditertibkan, mereka tidak tertampung. Nah, dari 3 poin tersebut, satu lagi dan mengenai masalah harga. Dari 4 poin tersebut saya bisa jelaskan satu persatu. Mengenai DP 0% itu kami tidak serta-merta membuat satu aturan atau kemauan 20%, 30% tidak. Tapi itu sudah menjadi aturan dari perbankan, dari OJK atau BI. Sudah diatur Jadi ya? sudah aturan. Regulasi perbankan kan memang seperti itu. Iya. 20% itu dibayarkan kepada kami di koper, sisanya akan menjadi plafon pinjaman. Nah, itu aturan mainnya. Nah, kami, apa upaya yang sudah kami lakukan? Kami coba konsultasi dengan pihak perbankan yang sudah pasti itu BRI dengan BNI akan menyusul Mandiri dan BJB. Rupanya untuk pihak 4 bank ini mereka mempunyai satu produk, masing-masing produknya saya lupa apa. Itu bisa memberikan kemudahan apabila plafon pinjamannya di bawah 100 juta, mereka bisa mengcover penuh. Jadi DP 0% itu kan terjawab. Jadi hubungan itu kan nanti antara calon pembeli unit atau kios kami langsung dengan pihak perbankan. Oke, DP 0% itu kami dijawab. Apakah mereka, para pedagang bisa diberikan kesempatan masuk dulu berjualan karena khawatir di lokasi pasar kami apabila mereka menempati itu akan kehilangan pembeli. Oke, sekarang kami buka. Kami memberikan kesempatan mereka, oke masuk dulu. Sampai segitu ya Pak? Sampai ke bawah, oke silakan masuk. Cuma nanti kami kasih batas waktu. Ini akan kita bicarakan 1 bulan, 2 bulan, atau maksimal 3 bulan. Karena biar bagaimanapun, selama proses mereka berjualan di sini, secara paralel mereka juga harus mengurus proses peminjaman ke bank. Dan proses itu harus dilalui, ya kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga mengenai kesiapan tempat penampungan sementara. Jujur, kalau bicara unit, tahap pertama yang kami sudah bangun ini itu 928 unit. 928 unit, sebentar, saya nggak mau salah bicara nih. Kios untuk ukuran 3x3 itu 60 unit. Kios ukuran 3x3,25 74 unit. Kios ukuran 3x5 itu 74 unit. Los 2x2 itu 554 unit. Los 2x2,5 itu 32 unit. Los 2x3 itu 170 unit. Berarti kalau kita akumulasi itu kurang lebih sekitar 200 unit itu kita siapkan dalam bentuk kios. Dalam bentuk los ada 700 unit. Tapi faktanya sekarang kami tidak sold out. Unit kami masih tersedia. Nah, dengan asumsi seperti itu, dengan jumlah unit yang masih tersedia, kami berharap tidak mungkin pedagang tidak cukup. Ya kan? Tapi kami masih menjawab tuntutan para pedagang. Berupa apa? Kami siapkan tempat penampungan sementara berupa unit. Berapa yang mereka minta? Awalnya 132 pedagang informasinya. Ya kan? Kami siapkan kurang lebih sekitar 160. Malah lebih Pak ya? Oke, kita bicara, kita jangan sampai ada komplain lagi lah. Ya kan? Tapi saya juga berjudi nih. Berjudi kenapa saya bilang begitu? Saya bangunin ini dengan jumlah sebanyak 162 unit. Data pedagangnya mana?
Kalau menurut kami, data pedagang yang paling valid itu sejumlah 760 pedagang. Kenapa saya berani bicara gitu? Buktinya saya bangun 900 unit lebih masih sisa. Mana limpahan lagi pedagang yang katanya 1000 pedagang, 1200 pedagang, dasarnya mana? Tolong berikan kami database. Berawal dari informasi pertama kali 4 tahun yang lalu ya Pak Agung ya, database pedagang pasar Rengas Dengklok jumlahnya berapa? Saya ke Indah, keluarlah kan 600 sekian. 646 Pak. 646. Oke. Saya ke IPPR, keluarlah angka itu. Saya ke PPKL, karena yang sebagian memenuhi jalan itu PPKL. Wah, saya minta disiapkan 1.200. Bayangkan kalau kami mengakomodir 2 statement tersebut dari 3 informasi data itu, saya harus bangun unit berapa? 2000 unit kan? Tapi apa yang kami lakukan untuk membangun jumlah sekian? Kami riset, kami survei, kami visibility study. Pagi kami keliling, kami cek kerja. Memang nggak pas 926. Tapi begitu kami desain, ternyata kan terbukti bahwa pedagang di sana itu tidak lebih dari jumlah unit kios atau los kami. Itulah kuncinya. Jadi kami masih coba memenuhi apa sih yang menjadi dasar tuntutan dari pihak para pedagangnya. Kami tetap memberikan fasilitas. Nah, mengenai harga, beberapa kali kesempatan saya juga sudah pernah menjawab kepada beberapa wartawan atau media, dan makanya saya sempat bicara karena saya nggak akan berubah statementnya. Bicara harga 16 juta rupiah yang katanya dianggap mahal dalam bentuk seperti ini Pak, ya Bapak boleh lihat 16 juta. Yang 14 juta juga ada tanpa meja. Karena kebiasaan PPKL itu berjualan katanya tanpa meja. Oke, kita fasilitasi 14 juta per meter persegi. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya, patokan tolok ukur atau parameternya dari mana kalau dibilang harga kami kemahalan? Beliau undang PPKL, IPPR, Indak, tim TKKSD, survei ke pasar sekitar Rengas Dengklok, Kerawang. Ajak juga ke Jakarta. Nih, lihat harganya berapa. Coba tolong dilihat yang paling penting apa? Kualitas bangunan dan sarana pendukungnya, infrastrukturnya, fasilitas lain. Makanya kalau saya bilang, bandingkan harga kami 16 juta itu bicara apple to apple. Jangan bicara mobil Kijang dengan sedan Mercy, nggak fair dong. Kalau mau Kijang yang dengan sekelas Kijang, apa pembandingnya? Itu kan jadi tolok ukur. Kalau bicara kualitas bangunan, saya nggak muluk-muluk. Pada waktu kami mengajukan RAB, bahkan gambar DED untuk membangun pasar dengan kualitas seperti ini, itu kan kita udah tektokan nih sama Pemda, PUPR ya Pak Agung ya kalau nggak salah. Iya. Sama PUPR. Pengesahan DD. Pengesahan DD-nya kan PUPR. Boleh di audit, boleh dicek apakah ada spek yang kami colong. Saya berani nantangin. Karena rutin 3 bulan sekali tim dari inspektorat ngecek progres kami, ngelihat tidak ada spek yang kami langgar. Karena kami tahu pada saat kami tanda tangan komitmen dengan Pemda, kami udah menjadi satu kesatuan sama Pemda. Kami nggak mau ngakalin Pemda, kami nggak mau bohongin Pemda. Kalau dibilang konsepnya green, orang green apa? Coba cek, ada nggak pasar yang di tengahnya ada taman? Oke, cek fasilitas WC kami. Pada waktu kami bangun ini, berapa banyak pihak yang datang ke kami mau beli kios ini, mau dirubah untuk jadi WC. Mereka yang mau kelola, saya nggak kasih. Tolong dibedakan manajemen pasar tradisional
dengan manajemen pasar modern. Ini kan modern, pasar tradisional yang berkonsep modern. Semua kami kelola, parkir kami kelola, masjid kami siapkan, subterminal kami siapkan. Ini kan permintaan Pemda, kami penuhi semua. Kalau bicara fasilitas, jadi saya pikir harga 14 juta untuk meja yang tanpa los yang tanpa meja atau 16 juta los yang pakai meja cukup sebanding. Jadi buat saya jujur kalau dari pihak PT Film 760 pedagang, nah itu yang ditandain, yang diwarnain, itu jumlah unit-unit yang sudah ada pemiliknya. Kami anggap 760 pedagang ini itu yang sangat-sangat siap dan sangat-sangat ingin segera pindah dan segera berjualan di sini. Ada berapa tuh Pak tadi? 760. 760 udah siap ya? 60 sangat siap. Datang silih berganti ke sini, Pak kapan pindah? Pak kapan kami bisa berjualan di sini? Udah terdaftar, udah ingin masuk ke sini. Iya, udah bayar booking fee, bahkan udah ada yang lunas. Oh, Udah ada yang lunas, Pak? Sudah ada yang lunas. Berapa unit ya Pak Agung ya? 7 udah lunas. Mereka betul-betul mereka sangat niat. Terima kasih. Boleh saya tambahkan, Silakan Pak Agung, silakan. Terima kasih Pak. Kita ada dasarnya Pak untuk mau kontrak dengan Pemda. Iya. Ini ada kesepakatan Kita IPPR. sekarang ya. Ya berita acara ya Pak. Ya. Betul. Pedagang kita sudah audit 646 646 ya. untuk IPPR. Tetapi sekarang yang ada mereka daftar ke kita 470. Habis itu mereka ada tim khusus untuk membentuk kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga itu kita juga sudah ada acuan. Kita ajak ke pasar yang tadi dijelasin oleh Pak Dirut saya. Habis itu kita sudah bersosialisasi, ini produk kita, ini keunggulan kita, karena kita pengelolaan 25 tahun, kita nggak main-main. Pedagang bisa punya tim, punya rukun warga atau rukun pedagang yang nanti kita saling kolaborasi. Mungkin itu saya jelaskan. Terima kasih Pak atas supportnya. Sama-sama. Jadi ini Pak Direktur, Pak Agung sebagai apa? GM Pak. GM. Jadi ya ini alhamdulillah masyarakat Karawang pada khususnya masyarakat di Indonesia pada umumnya berita tentang Rengas Dengklok sudah sepenuhnya dijelaskan oleh Pak Direktur Utama dan Pak Manajer. Ya bicara mengenai harga jual yang seharga 16 juta masih dianggap mahal. Boleh dicek di seluruh Republik ini, ada atau tidak pasar yang sudah menyiapkan sertifikatnya per unit ke masing-masing pemilik. Ada atau tidak? Kami sudah perhatikan sampai ke ujung sana. Kami sudah urus sampai sedetail-detailnya. Kami bukan tipikal pengusaha yang mengambil uang di awal terus kami mengabaikan kewajiban-kewajiban kami. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.